Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Alkisah, channel yang menyajikan berbagai kisah inspiratif. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai kisah Nabi Musa membelah Laut Merah dan kemenangannya membinasakan Firaun. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Firaun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zalim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Berikut ini kisah Nabi Musa saat membelah Laut Merah dan kemenangannya membinasakan Firaun dan pengikutnya. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Firaun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Firaun juga dikenal sebagai raja yang sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta memperkerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari Firaun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Firaun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Firaun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh. Musa lahir pada saat pembunuhan terhadap anak laki-laki tengah berlangsung. Oleh karena itu, ibunya memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti, kemudian ditaruh ke sungai. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Hingga suatu ketika ibu Nabi Musa lupa menarik tali peti tersebut dan membuat anaknya terbawa arus sungai Nil. Kemudian peti yang mengambang di sungai tersebut terbawa ke istana Firaun dan ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asiyah. Istri Firaun merupakan wanita yang mandul, sehingga bertekad untuk merawat dan menjaga bayi yang ditemukannya dari pembunuhan. Dengan penuh rasa kasihan, Asiyah membawa bayi Musa ke hadapan suaminya, seperti yang tercantum dalam salah satu surat berikut ini. Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Saat itu juga Firaun menyetujui permintaan istrinya untuk tidak membunuh bayi tersebut dan diangkat menjadi anak. Pada suatu hari, ketika Asiyah sedang menggendong bayi Musa dengan penuh kebahagiaan, ia berpikir perlunya anak tersebut disusui. Sehingga Asiyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa.
Akan tetapi bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Hingga akhirnya ibu kandung Nabi Musa mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Firaun. Ia pun segera ke istana dan langsung menyusui anaknya hingga kenyang. Kemudian ibu Musa kembali ke rumah dan membawa anaknya dengan penuh rasa bahagia. Setelah Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka, yaitu Firaun. Dengan sewenang-wenang, Firaun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surat yang artinya, "Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya, yaitu Musa, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Yunus ayat 83. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Firaun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Firaun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Firaun dengan segala kesombongannya mengaku jika dirinya ialah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kucimatilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Hingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Firaun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Firaun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Firaun hampir menyusuli mereka. Pasalnya, di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syura ayat 62. Pada saat itu, keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut. Akan tetapi, lautan telah kembali seperti semula. Akhirnya Firaun dan pengikutnya tenggelam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surat, yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syura ayat 65-67. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya yang lebih inspiratif dan lebih memberi wawasan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar kebermanfaatan video di channel ini dapat tersebar luaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.